Halo, selamat pagi Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan perolehan angka tertinggi dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di situs pemilu2024.kpu.go.id per hari ini Minggu 18 Februari, jumlah surat suara yang masuk sudah ada sebanyak 548.354 dari 823.236 TPS. Hingga pagi ini total surat suara sudah masuk ke perhitungan atau real count mencapai 66,61%. Berikut ini hasil masing-masing perolehan suara Capres-Cawapres 2024. Untuk Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mendapatkan persentase suara sebanyak 24,48%. Sementara itu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka hampir mendapatkan 50 juta suara atau 57,95%. Kemudian di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD masih berada di angka terendah, yakni di angka 17,57%. Di sisi lain, hasil quick count Pilpres 2024 menunjukkan hal yang tak jauh berbeda dengan real count KPU yang mana Prabowo Gibran unggul dibandingkan dengan dua kandidat lainnya. Berdasarkan hasil quick count versi Litbang Kompas, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mendapatkan angka 25,21%. Kemudian itu disusul dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di angka 58,48% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 16,31%. Adapun data masuk ini sudah sekitar 99,80%. Tribuners, sejumlah TPS di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang menggelar pemungutan suara susulan pada hari ini Minggu 18 Februari 2024. Keempat TPS itu adalah TPS 01, TPS 02, TPS 05, dan juga TPS 06. Ketua KPU Kota Tangerang, Kori Ayatullah, dalam keterangannya pada Sabtu 17 Februari kemarin membenarkan adanya hal ini. Adapun keempat TPS itu tidak bisa menggelar pencoblosan pada 14 Februari dikarenakan wilayahnya terendam banjir. Kori menyebut ada 34 TPS terdampak banjir di wilayah Kota Tangerang, namun yang melakukan pemungutan suara susulan ada sebanyak 4 TPS. Lebih rinci ia menjelaskan, untuk TPS 01 sebanyak 275 DPT, kemudian TPS 2 sebanyak 274 DPT. Lalu untuk TPS 05 sebanyak 292 DPT dan juga TPS 06 sebanyak 289 DPT. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan PSS dengan melibatkan anggota Polres Metro Tangerang Kota dan juga Kodim. Zain menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU Kota Tangerang untuk mengawal jalannya pemilihan pemungutan suara ulang susulan ini dan sejauh ini juga logistik masih dalam kondisi aman dan dijaga oleh petugas. Sebelumnya KPU Kota Tangerang juga telah memastikan bahwa keamanan logistik pemilihan umum setelah mengevakuasi logistik tersebut ke lokasi yang tidak terdampak oleh genangan banjir.
H+2 dari pemilu, seperti apa situasi pemilu di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota? Ya, sampai saat ini masih berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif walaupun pada saat pemungutan suara malamnya hujan, kemudian ada beberapa TPS yang terendam. Alhamdulillah secara umum pelaksanaan di 18 kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota berjalan dengan aman dan kondusif. Saat ini posisi logistik pemilu ada sebagian besar masih berada di PPS dan hari ini dijadwalkan mulai ada pergeseran dari PPS menuju ke PPK. Jadi seperti itu. Informasi PSU. Jadi yang jelas dari hasil koordinasi kita dengan KPUD, yang jelas yang ada 4 TPS yang kemarin terendam banjir ya, dan bahkan sampai siang pun tidak bisa melaksanakan. Kemungkinan besar itu akan susulan, termasuk nanti yang lain-lain itu hasil pengawasan dari Bawaslu nanti akan dirapatkan oleh Bawaslu dengan KPUD untuk penentuan apakah ini diulang atau dilanjutkan atau susulan. Jadi seperti itu. Berarti dari catatan Polres Metro Tangerang Kota ada berapa TPS yang belum melakukan pemungutan suara? Yang jelas yang tadi 4 ya. Di yang kecamatan? Di Larangan Utara. Larangan Utara totalnya. Belum tahu, ini nanti yang menentukan adalah ini KPUD. Jadi, koordinasi dengan KPU seperti apa, Pak? kita bagus koordinasi sejak awal ya. Awal penyelenggaraan pemilu, setiap tahapan kita selalu komunikasi dengan KPUD. Bahkan bukan hanya dengan penyelenggara pemilu juga, khususnya adalah kita lebih konsen kemarin termasuk dengan Dinas Kesehatan, karena kita ingatkan jangan sampai tahun 2019 Sejumlah artis beramai-ramai memperebutkan kursi DPD RI dengan daerah pemilihan di berbagai daerah. Satu di antaranya yang ramai disorot publik adalah pelawak terkenal Alfiansyah Bustami alias Komeng. Berikut ini hasil perolehan suara Komeng sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Jawa Barat per Minggu 18 Februari 2024. Tidak hanya berhasil menghibur masyarakat Indonesia melalui seni peran dan lawakan, rupanya Komeng menarik perhatian dengan fotonya yang terpampang di surat suara. Berdasarkan data dari Real Count Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komeng berhasil meraih lebih dari 1,5 juta suara. Tepatnya 1,556.735 suara atau setara dengan 12,4% dari total suara. Angka tersebut tidak hanya mencengangkan saja, tetapi juga menjadikan Komeng sebagai salah satu caleg DPD Jawa Barat dengan perolehan suara tertinggi. Keberhasilan ini menjauhkan Komeng dari pesaingnya dan saat ini KPU juga masih terus menghitung suara yang sudah masuk. Ada potensi bahwa jumlah surat suara Komeng ini akan terus bertambah seiring dengan perhitungan suara yang masih terus berlangsung. Selain Komeng, Jihan Fahira juga berpotensi memenangkan kursi DPD RI Dapil Jawa Barat yang mendapatkan perolehan suara sebanyak 598.451 atau setara dengan 4,77% dari total suara. Baik Komeng maupun Jihan diprediksi unggul dan akan melaju ke DPD RI di Senayan. Namun angka ini masih terus bisa berubah dan lantaran KPU pun masih terus melakukan rekapitulasi hasil surat suara. Demikian breaking news pada pagi hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.